Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Bacalah teks tersebut dalam hati. Kita akan membaca teks tersebut. Roda pengubah wajah dunia. Perhatikan benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lain. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana, berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, sehingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi, sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini, roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan? Tadi kita sudah membaca urutan tentang tahun-tahun sejarah roda. Sekarang di sini ada diagram yang menggambarkan tentang tahun dan perkembangan roda. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Berikan pendapatmu pada buku tulis tugasmu masing-masing. Tahun sebelum 3000 sebelum Masehi, bentuk bola seperti gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang.
Kemudian tahun 3000 sebelum Masehi, roda dibuat untuk memintal kain. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu as. Dan selanjutnya sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Pada tahun 1839 sampai sekarang, roda terbuat dari ban karet yang berisi udara. Apakah teks tersebut termasuk dalam teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Kalian tulis pada buku tulis kalian tentang alasannya. Kemudian baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Kalian membuat diagram seperti ini. Topik masalah pada paragraf 1 berisi apa saja. Kemudian kalian tulis juga deret penjelas pada kalimat 2 pada paragraf 2 dan 3 hingga pada paragraf 4 yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Tugas ini dikerjakan di buku tulis tugas bahasa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Bacalah kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari sebelumnya. Kemudian, diskusikan pertanyaan berikut bersama keluarga. Pada nomor 1, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Yang keempat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Sebagai lanjutannya yang tugas tadi, kalian kerjakan tugas berikut pada bukumu. Kemudian di sini Ibu Guru punya bacaan tentang hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Pak Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Setelah membaca bacaan tersebut pada halaman 56, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 57 pada buku kalian. Nomor 1, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Kedua, apa Ani telah mendapatkan haknya?
jelaskan dan berikan contoh. Yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap hak? Jelaskan dan berikan contoh. Soal tersebut dapat kalian kerjakan sebagai lanjutan soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Untuk selanjutnya, diskusikan jawabanmu dengan anggota keluarga yang lain tentang hak Ani. Dalam diagram berikut, di sini hak Ani yang sudah diperoleh apa saja. Kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Kalian gambar dan kalian tulis. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang telah kamu dapatkan? Nah, sekarang saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Di sini ada bagan yang harus kalian isi. Tulislah pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram tersebut. Di sini kamu tulis nama, kemudian kewajiban yang telah kamu lakukan pada kotak seperti ini. Kemudian hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kamu tulis dalam dampak jika bertanggung jawab, manfaat kewajiban, dan dampak jika tidak bertanggung jawab. Kalian gambar dan tulis pada buku kalian masing-masing. Kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.